Hei, lupakan aku aku kan tadi aku pertama kan aku keberapa kan oke iyalah sebagai kartun tahun 1993 yang dimana pasti kartun tersebut dilupakan pada era sekarang. Ini yang membuktikan bahwa kartun Cat merupakan versi dari kartun lama yang ditinggalkan dan dilupakan dan menyebabkan kartun Cat membenci manusia. Ya, itu kan cuma teori yang berbeda. Jadi, apa sih kemampuan dari kartun Cat? Oke, jadi apa sih kemampuan dari kartun Cat? Di antaranya adalah dia memiliki kemampuan kartun fisika. So, kemampuan ini bisa membuat kartun Cat seolah-olah berada di sebuah kartun yang membuatnya menjadi kekuatan yang tidak masuk akal. Ya, kalian tahu sendirilah hal-hal yang mustahil di dalam dunia nyata berlaku di sebuah kartun. Begitulah cara kerja kemampuan dari kartun Cat. Lalu, kemampuan berikutnya adalah memiliki kemampuan metafisik. So, kartun Cat dapat memahami dan berinteraksi dengan hal-hal di luar ranah fisik, termasuk aspek spiritual, emosional, dan intuisi. Dengan kata lain, kartun Cat bisa memahami tentang dunia di sekitar kita. Lalu, kemampuan berikutnya dia memiliki kemampuan indera tajam. Yang pasti, kartun Cat memiliki indera super. Di antara lainnya adalah penciuman yang tajam, penglihatan yang super, dan memiliki pendengaran yang mencapai puluhan meter. Biasanya, kartun Cat menggunakan kemampuan itu untuk berburu dan menangkap mangsanya. Lalu, kemampuan berikutnya yang paling berbahaya adalah memiliki kemampuan manipulasi dimensi. Kartun Cat bisa mengubah hukum alam, ruang waktu, dan bahkan dia bisa memanipulasi realitas itu sendiri. Misalnya, kartun Cat bisa menyerang korbannya melalui televisi. Hal ini telah disampaikan oleh Trevor Henderson, sesuatu yang sangat tua, busuk kayak lapar dan hampa, tersembunyi di balik wajah tersenyum yang ketinggalan zaman. Selama ada orang yang menonton, yang memiliki pintu masuk ke realitas kita. Dari pernyataan Trevor saja sudah dikatakan bahwasannya kartun Cat memang memiliki kemampuan memanipulasi dimensi. Kesimpulannya, kartun Cat merupakan monster yang paling kuat. Hal ini tak bisa dipungkiri dengan kartun Cat memiliki kemampuan yang tak masuk akal. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita tentang kartun Cat. So, kalau misalnya ada yang kurang tentang pembahasannya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan jangan lupa untuk request pembahasan berikutnya. Dadah. Jangan pernah sekalipun keluar rumah saat mendung ditambah ada suara yang aneh. Kalau kalian mencoba keluar rumah, ya, kalian akan melihat sosok raksasa yang sedang menculik seseorang dengan tentakelnya. Jadi, siapa sih raksasa itu? Dan mengapa raksasa itu menculik seseorang? Video lengkap ada di channel. Jangan pernah sekalipun keluar rumah saat mendung ditambah ada suara yang aneh. Kalau kalian mencoba keluar rumah, ya, kalian akan melihat sosok raksasa yang coba bayangin kalau kalian lagi enaknya nonton televisi, tiba-tiba kalian melihat saluran aneh seperti ini. Ya, kalau kalian melihat saluran televisi yang seperti ini, maka kalian harus berhati-hati dengan kehadiran The Bullet One. Jadi, siapa sih The Bullet One itu? Dan bagaimana cara selamat saat menghadapi The Bullet One? Penjelasan full video lengkap ada di channel. Coba bayangin kalau kalian lagi enaknya nonton televisi, tiba-tiba kalian melihat saluran aneh seperti ini. Dari sebelum sholat. Ya, kalau kalian melihat saluran televisi yang seperti ini, kalau kalian melihat makhluk ini, kemungkinan besar akan ada bahaya yang akan datang. Jadi, perkenalkan, dia adalah Longhorse, karakter musik yang diciptakan oleh Trevor Henderson, dikenal sebagai Santa Meskipun penampilan Longhorse dianggap sebagai makhluk yang baik hati dan memperingatkan manusia tentang bahaya yang akan datang. Longhorse juga hidup pada zaman kuno sebagai pelindung peringatan. Bukti ini dikuatkan dengan adanya batu ukiran menggambarkan Longhorse yang sedang melindungi manusia. Oleh karena itu, Longhorse menjadi sahabat bagi para manusia. Kalau
bertemu dengan begini, kemungkinan besar akan ada bahaya yang Adi Monak. Adi Monak. Aku gak bisa jajan. lalu pengen bersantai lah. Udah seminggu nih hujan kayak gini, udah gak berhenti nih hujan. Lu, apa Ini nih? cuma tadi. Kayaknya gua harus cek Tapi ini yang dulu. tadi itu sebentar. Ini lama. Itu kan Gathering fight. Itu kan gathering fight. Ya, itu si leher lah. Fight. kembali lagi di Sasha. Diperkenalkan dia adalah Dewa. Itu udah bener loh. Aduh, mimpi sakit. Pertama kali diposting ada Oh, aku masuk kamu sendiri. selanjutnya. Jadi muncul saat baca. Ia Dewa dari Fit akan membawa orang yang dianggap layak ke tempat yang disebut olehnya yang namanya surga. Dia akan menggunakan seluruh-seluruhnya yang banyak sekali dan membawa orang yang dianggap layak olehnya. Dewa dari Fit digambarkan makhluk berkaki empat raksasa yang mengembara melalui sebuah tempat-tempat yang sering ia kunjungi. Biasanya yaitu sebuah kota kecil. The Weathering Fin memiliki empat kaki besar dengan dua sendi melengkung ke arah yang berbeda. Bagian tubuh utamanya agak bergelombang dan bulat. Lalu di bagian atas yang mirip seperti kepala yang besar, ya itu bukan kepalanya, melainkan masih lehernya. Ya, kalian nggak salah dengar. Lehernya hampir setebal dengan tubuh lainnya. Dan yang seperti yang bisa kita lihat sama-sama, lehernya memanjang lebih jauh ke dalam awan. Di bagian lehernya terdapat sulur tipis dengan panjang yang menjuntai ke bawah. Kalau kalian lihat dari batas lehernya, dapat diperkirakan tinggi raksasa itu sekitaran 1,5 km. Ya, itu cuma ukuran dari gambarnya. Sebenarnya masih menjadi misteri berapa panjang dari The Wandering Fin ini, dikarenakan masih ada sisa leher di atas awan itu. Lalu gambar kedua menunjukkan The Wandering Fin, ya agak kurusan dia. Dan gua nggak tahu sama sekali kenapa di video itu Tapi yang dia bisa menjadi kesini, kurus. tapi Yang tanpa pasti itu. dia adalah makhluk yang mirip dengan The Wandering Fin. Mungkin dia ada seluruh di bagian lehernya dan tugasnya yang sama. Siapa yang bisa sampai sini? Kursi. Kursi semuanya. Sini, tunggu. Nanti diculik oleh Gomez. Apa lagi sih? Makanya dia disebut juga The Ih, Wandering itu Fin. aja. Jadi kesimpulannya The Wandering Fin merupakan raksasa yang memiliki tujuan mengumpulkan manusia yang layak untuk diangkat ke surga berdasarkan Aku kelayakannya. lihat itu tambah isinya dulu. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita tentang The Wandering Fin. Jadi, kalau ada yang kurang dari pembahasannya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Nah, katanya aku nggak lempar kaos kaki sama See you next time video. Bye-bye. Ya kenapa sih terus? Aku ada lu. Kenapa sih terus kebolit? Iya enggak. Kok kenapa dia terus? Ingin beli nasi goreng lah. Biar kelihatan anak pergaulan, yang sekoyan kelayakan. Aku mau baca kartun Cat. Bacain Kak. Tidak bisa. Kalian main curi berat juga. Aku mau hack Sule terpakai di Golden satu ini yang lebih overpower dengan kekuatan dari Pet Admin. Sule adalah pet terbaru dari Golden Garden yang kalian bisa dapatin dari Garden dengan cuma 0,08%. Pet ini adalah pet prismatik pertama di game ini dan untuk dapetinnya super duper sulit banget. Dan di sini aku sudah berhasil pegang satu Kitsune untuk kita eksperimenkan bersama. Kira-kira dengan pet Kitsune ini, apakah kita bisa dapetin buah yang super duper mahal dan dapat itu dengan sangat cepat? Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa pencet tombol like, share video ini ke teman kalian dan juga Sudah pencet tombol tulis 38 buat juga triliun loh. untuk channel ini tembusin target aku yaitu 4 Bukan juta triliun subscribers lagi. di tahun 2025 ini ya guys. Dan sekarang kita masuk ke videonya. Sekarang
sekarang aku udah pegang pet yang paling terbaik di game ini, yaitu Kitsune. Kalau kita lihat dari bentuknya, Kitsune ini super duper keren banget. Dia punya aura yang benar-benar menyala, dimana kita bisa bilang bersama guys, menyala abu-abu. Desainnya ya jujur menurutku ini paling keren sepanjang sejarah Grow Garden. Dan auranya itu loh guys, benar-benar bikin semuanya. Mantap. Itu sama Batman kakak. Asli sih, ini kalau menurut aku skornya dia 10/10. Bahkan kalau boleh aku lebihin guys. Jadinya 100/100 loh ya. Jadinya 100/100 guys. Ini bener keren banget asli. Nah hari ini untuk kita bikin Kitsune-nya ini jadi overpower, kita nggak akan cuma pakai Kitsune-nya doang, tapi kita akan juga pakai pet admin yang sama, yaitu Mimic Octopus. Di sini kita akan coba bikin Kitsune kita jadi level 100 dan kita akan lihat nih skillnya ini apakah akan berubah dengan sangat signifikan. Tapi kalau untuk skillnya masih nanti ya guys. Gimana aku bakal bikin video yang berbeda kalau video ini berhasil tembus sampai 10.000 like. Jadi pencet tombol like-nya sekarang juga. Kitsune ini kalau ditaruh di kebun kita, dia bakal jadi bikin kebun kita bener-bener nambah auranya. Lihat guys, dia glowing banget di kebun kita guys. Asli ini keren parah guys Kitsune-nya. Kalau mau lihat skillnya, aku tunjukin nih ke kalian. Kitsune ini skillnya setiap 21 menit sekali dia bakal pergi ke kebunnya pemain lain dan dia bakal menduplikat buah atau panen dari pemain lain itu, dan ada kesempatan dengan sangat super langka Kitsune ini bisa ngasih mutasi ke tanamannya. Dan cuma ke tanaman yang dikasih ke kita, tanamannya yang di player lain ini. Contoh nih guys ya, misalnya ada kebun di sebelah sana yang dia itu punya satu sunflower, lalu ada satu ember ini. Kalau Kitsune-nya berangkat dari kebun kita, lalu masuk ke dalam sini dan ada sunflower-nya dan ngasih mutasi Foxfire Chakra, nanti sunflower-nya yang bakal kena karena yang diambil itu si sunflower-nya. Dan gak cuma yang diambil sama dia, nanti sunflower yang di kebunnya pemain itu juga bakal kena mutasi ini. Dan akhirnya bisa jadi super duper lebih mahal guys. Wah, definisi oke banget ya guys ya. Di sini kita akan memulai eksperimen kita pertama dulu guys. Kemarin kita akan coba untuk naikin sampai ke level 100. Lalu sekarang ya aku akan coba nih guys untuk kita hadapkan dengan rimbun yang isinya super duper rimbun banget dengan tanaman yang bagus-bagus, yaitu UGM. Kalau kalian nggak tahu, istriku juga seorang YouTuber dengan bikin konten di seputaran Roblox juga dan termasuk Grow Garden. Kontennya banyak banget yang seru. Pastikan kalian cek YouTube-nya yaitu UGM dan subscribe sekarang juga ya guys. Sekarang kita akan ke kebun kita dulu dan kita akan taruh Rainbow Mimic Octopus kita. Kita taruh sekarang. Kalau kalian misalnya nggak tahu guys, ini adalah pet admin yang paling OP sepanjang sejarah Grow Garden. Kenapa? Karena Rainbow Mimic kita Octopus ini dia 15 detik sekali dia bakal ngirup skill dari pet lain yang ada di kebun kita. Di sini aku udah nyiapin dua Dilophosaurus, dimana satunya ini bakal aku ambil karena mau aku coba untuk mutasi ulang karena dia mutasinya shiny, dan satunya ini bakal aku biarin supaya dia bisa nyempatin skill XP-nya buat Kitsune kerja. Nanti kita akan coba nih guys, bisa nggak kita untuk coba ini sampai ke level 100? Oh iya, biar makin cepet kita kasih XP boost guys. Harusnya sih udah sih. Tuh, dia udah punya XP boost soalnya. Jadi bisa makin cepet buat naik level. Ya udah, kita tunggu aja ya guys ya. Sekarang aku masukin dulu shiny Dilophosaurus-nya ini ke mesin mutasi dan kita lihat nih, semoga dia bisa dapat mutasi yang bagus. Dan kemarin tuh aku nyariin mutasi rainbow buat Dilophosaurus kita guys. Karena kalau misalnya kita punya mutasi rainbow, harusnya dia bakal ngasih XP lebih bagus lagi guys. Dan kita baru aja pakai game pass yang bisa bikin jadal ketawa ini sendiri di kamarnya, yaitu skip mutation, dan kita akan claim. Bismillah, jangan jadi shiny lagi dong. Go, let's go! Ya kita cari-cari, walaupun bukan rainbow tapi golden juga udah bagus banget. Coba kita lihat skillnya, dia nyemprotin 600 XP di level 1. Oh my god, ini OP sih guys, asli ini OP banget sih. Harusnya nanti waktu dia di level 100 dia bakal nungguin lebih gede. Buat perbandingan, kita kan punya level 87 nih. Level 87 itu ngasihnya 914 XP. Ini di level 1 dia ngasihnya 639. Oke, sekarang kita tinggal tunggu nih guys untuk Dilophosaurus kita jadi agak lebih bagus, jadi nanti XP-nya bisa makin kenceng. Tapi dari tadi Mimic Octopus kita hiruinnya si Ninetale kita terus ini si kurama kita. Aduh, gimana ini guys?